padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel. Hari ini Minggu 4 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-18. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Dengan tema yang akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika, Roti Hidup Santapan Kekal, dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menerangi langkah hidup kita hari ini dalam lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas setiap Kau cipta. Limpahkanlah
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu, kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, tubuh kita pasti membutuhkan makanan untuk dapat hidup, untuk memperoleh kekuatan, dan dengan kekuatan yang ada kita dapat melakukan satu pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup kita. Rasul Paulus berkata, "Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan." Bekerja tidak hanya secara fisik atau secara jasmani, tetapi juga dapat secara rohani. Bekerja secara jasmani dan rohani
kedua-duanya berguna untuk kehidupan kita, dan kedua-duanya harus dijalankan secara seimbang. Jangan sampai yang satu dijadikan sebagai pekerjaan yang pokok dan yang lainnya menjadi tambahan, tetapi kedua-duanya kiranya sama-sama penting dan jangan mengabaikan salah satunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, kisah Injil Roti Hidup yang kita dengarkan dan kita renungkan hari ini bukan menjadi hal yang asing bagi kita. Namun yang lebih dari itu, bahwa apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus dalam rupa roti. Kisah roti hidup yang kita dengarkan dan kita renungkan hari ini mau menyadarkan kita bahwa kita senantiasa membaharui diri kita untuk menjadi manusia baru di dalam Allah, sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yesus mengingatkan orang sebangsanya, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Yesus mau mengajak kita juga untuk tidak terlalu mengejar makanan jasmani saja, tetapi juga makanan rohani yang membuat kita senantiasa atau yang menghantar kita untuk bisa sampai kepada Bapa di surga. Ketika orang banyak mencari dan menemukan Yesus, terjadi dialog yang panjang dan yang menarik di antara mereka, bahwa Yesus meminta orang banyak untuk percaya kepadanya. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Datang dan percaya kepada Yesus menjadi hal yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita. Kita sudah datang berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam doa kita di dalam perayaan Ekaristi. Tetapi apakah iman kita sungguh-sungguh mempercayai hal itu? Percaya kepada Yesus merupakan sebuah karunia yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari kehadiran Tuhan dalam rupa roti yang kita terima dalam setiap kali perayaan Ekaristi. Roti yang turun dari surga, roti yang akan menghantar kita kepada keselamatan yang kekal. Kiranya kita semua kelak dapat menikmati janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui iman dan kepercayaan yang kita miliki. Tuhan memberkati. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah.